Banyak yang merasa bangga atas kehadiran film animasi satu ini. Tapi kalau buat gua memang udah sepatutnya kita bisa bikin sesuatu hal yang memang bisa dibanggakan. Buat gua teknologinya kan udah ada, pekerjanya udah banyak yang mumpuni. Toh banyak juga CGI luar yang dikerjakan di studio Indonesia. Jadi tinggal ide kreatifnya aja yang dibicarakan. Harusnya nggak ada lagi yang bilang kita tuh ketinggalan dari sisi teknologi. Dan film animasi ini cukup bisa membuktikan untuk hal itu. Yang namanya animasi itu nggak mungkin akan menciptakan budget yang murah dan melibatkan kru yang juga tidak sedikit. Jadi itu bukan sesuatu hal yang harus dianggap wah sebenarnya, karena memang seperti itu adanya. Sebenarnya ini bukanlah sebuah kerangka baru dalam menggabungkan sisi misteri dengan cerita anak, ataupun sisi magis dengan karakter anak, khususnya di cerita animasi. Salah satu animasi yang terkenal menggabungkan hal itu adalah Coco. Kurang mistis apa sebenarnya dari keluarganya aja dibikin tengkorak, itu adalah karakter penggambaran kakeknya Coco. Dan juga ini bukanlah hal baru untuk membuat karakter animasi yang sebelumnya dipikirkan hanya untuk anak. Nah, biasanya animasi itu kan orang mikir semuanya untuk anak-anak karena banyak orang berpikir bahwa animasi itu hanyalah untuk anak. Tapi yang harus digarisbawahi adalah seberapa banyak konflik yang terjadi antara anak-anak nih yang memang menarik untuk diangkat. Walaupun anak-anak itu memiliki sisi humanis yang sangat menarik sebenarnya. Tapi yang menjadi pembeda adalah banyaknya karakter animasi sebagai tokoh utama di film luar biasanya memiliki sisi ikonik bagi anak-anak. Tapi kalau di film ini gua nggak ngeliat ke arah situ. Jumbo, Jumbo. Kamu nggak akan bisa menang. Film ini menciptakan sebuah pengkarakteran yang memang cukup lekat dengan keadaan Indonesia. Setiap anak-anak gemuk pasti akan dibully, seperti si karakter utamanya ini, karakter Don yang dipanggil Jumbo. Ataupun kalau di kampung pasti bakal dipanggil gendut. Begitu juga dengan orang yang berkulit hitam, pasti akan dipanggil Black. Nah, coba kalian bayangin deh, pasti zaman dulu kalian pernah punya temen yang dipanggil Black karena kulitnya berwarna hitam atau berwarna gelap. Hal-hal seperti ini yang makanya jadi cukup dekat dengan penggambaran anak milenial saat ini. Film ini hanya kemasannya aja anak-anak, ceritanya mah cerita dewasa. Buktinya aja ini dibawa mundur ke tahun 2000 awal. Di mana cerita ini memang menggambarkan sebuah peristiwa lampau yang dulu pernah terjadi. Ataupun mungkin saat ini pernah terjadi, tapi film ini menggambarkan tahun 2000 awal. Sama aja kayak kita menonton Doraemon yang Nobita selalu dibully. Nggak diajak untuk bermain baseball, tapi ujung-ujungnya mereka bersatu juga untuk bermain. Ataupun karakter Doraemon yang selalu membantu Nobita. Dan begitu juga dengan Don. Dengan kehadirannya Mary, dia banyak dibantu dan dapat banyak pengakuan dari lingkungannya bahwa dia memang bisa serupa, tapi tak sama. Ada banyak maknanya yang bisa diambil secara positif dari film ini tentang pertumbuhan anak. Walaupun animasi ini tidak memiliki timeline yang panjang dari proses waktu bertumbuhnya karakter utama. Tapi perubahan yang diberikan itu cukup memuaskan karena manusia itu punya akal dan pikiran yang tidak tahu kapan akan berubahnya, bisa cepat ataupun bisa lambat. Dongeng mulu. Bosan ah. Tunggu, tunggu, tunggu. Don memang sering dirundung oleh teman-temannya. Perundungan memang selalu punya dampak. Ada kalanya Don sedih dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Walaupun seperti itu, Don masih memiliki dua teman yang selalu menunjukkan bahwa dia punya support system yang kuat. Dari sinilah perubahan itu terjadi. Selain Don, sebagai karakter utama, film animasi ini juga tidak luput untuk memberikan sebuah penggambaran atau background story dari karakter pendukung, seperti dua temannya, Mai dan Nurman yang masing-masing memiliki cerita yang cukup kuat. Tapi film ini cukup pintar dalam mengambil sebuah diksi, seperti kematian lebih diucapkan dengan hal yang lebih light menurut gua. Itu nggak semua orang ataupun anak-anak akan ngeh dengan hal seperti itu. Film ini memiliki diksi-diksi yang cukup ringan, diksi-diksi di mana yang nggak perlu memikirkan tentang ketakutan tentang diksinya tersebut. Walaupun begitu, film ini merupakan sebuah suguhan yang menarik, memberikan sebuah penggambaran kompleks masalah dalam hidup melalui penggambaran anak-anak. Buat gua, film ini cukup mampu menggambarkan bagaimana seorang anak berusaha memahami tentang duka dan menemukan caranya untuk melanjutkan hidup, walaupun tumbuh tanpa orang tua. Don tetap merasakan kehadiran mereka melalui buku dongeng yang ditinggalkan orang tuanya. Siapa yang mau dibacain dongeng? Don, Don mau. Tapi gue cukup bersyukur ini diproduksi menjadi sebuah cerita animasi. Coba diproduksi menjadi cerita anak live action.
pasti jadinya ya gitu aja. Karena diproduksinya sebagai karya animasi, jadinya banyak hal-hal yang bisa diberikan sentuhan yang lebih menarik. Salah satunya pengambilan gambar atau shot composition. Treatmentnya bisa bermacam-macam yang menurut gua banyak nggak masuk akal. Dan jika dieksekusi secara langsung dengan kamera walaupun ditambah dengan berbagai macam grip, menurut gua tetap akan jadi biasa aja. Tapi film ini tetap memberikan sentuhan DOP untuk bisa memberikan komposisi pencahayaan yang menarik. Jadi juga nggak dibuat dengan asal-asalan. Animasi itu menurut gua merupakan sebuah imajinasi dan fleksibilitas yang dipersatukan. Jadinya juga bisa banyak hal yang untuk bisa digambarkan melalui pergerakan yang tidak masuk akal. Selain itu, keunggulan film ini terletak pada sisi emosinya, yang dimana tidak berbeda dengan film live action menurut gua. Dengan adanya film ini, orang jadi banyak tahu seberapa ribetnya membuat film animasi. Mungkin kalian juga udah banyak ngedenger dari podcast-podcast orang. Sebelum semuanya jadi, narasi harus udah jadi duluan untuk menciptakan sebuah gestur dan mimik wajah sang karakter melalui VO atau voice over. Cantik ombaknya. Cantik kan? Kayak kamu. Secara alur, film ini cukup lamban di awal hingga sepertiga film. Gua sebagai penonton baru bisa menikmati alurnya ketika konflik kedua terjadi, perpecahan antara teman dan tertangkapnya si Mary ini. Komedinya boleh dibilang cukup dapet, ketegangannya juga cukup enak buat dinikmatin, dan secara scoring juga cukup enak. Walaupun di awal secara scoring cukup banyak mengganggu. Banyak penggambaran yang ingin dipertebal melalui scoringnya, tapi itu cukup mengganggu buat gua. Masih kurang bisa memberikan efek realnya nih buat gua nih. Di luar itu, gua sebagai penonton cukup dimanjakan dengan animasinya yang cukup detail. Jadi, hal-hal seperti itu terkadang cukup terkesampingkan. Yang pasti ya, udah lama banget nggak ada film anak yang original soundtracknya tuh cukup nempel. Film animasi ini bisa memberikan hal tersebut. Boleh dibilang, film anak yang terakhir gua inget secara original soundtrack ya cuman Petualangan Sherina, itu juga yang pertama. Dan setelah berpuluh tahun, akhirnya ada lagi yang cukup bisa bikin original soundtrack cukup nempel di kepala. Dan menurut gua, itu adalah hal yang menarik. Ditambah lagi, itu adalah salah satu cara berpromosi yang tepat dan bisa diterima oleh banyak orang. Karena lagunya sendiri juga cukup enak, baik yang dinyanyikan oleh Malik ataupun BCL itu sendiri. Tapi itu menurut pendapat gua. Tapi apakah sepenuhnya film ini bagus? Buat gua enggak juga. Film animasi ini buat gua membawa penyegaran baru di industri kreatif yang ada. Tapi apakah setelah animasi ini akan banyak orang yang memproduksi animasi juga? Gua sih nggak yakin dengan hal seperti itu. Ini bukanlah sebuah produksi investasi kayaknya, kalau menurut gua. Karena jangka waktu produksinya memang nggak bisa dipersingkat, dan keterlibatan orang yang mengerjakan juga nggak bisa dibikin lebih sedikit. Jadi menurut gua, walaupun adanya film animasi ini, industrinya ya masih gitu-gitu aja. Tapi pelaku animasinya akan terus bertambah dengan adanya acuan film ini. Dan menurut gua, dengan adanya film ini juga membuat sebuah grade baru aja nih tentang industrinya. Pasti bakalan banyak orang yang jauh lebih tertarik dengan hal seperti itu, harusnya sih gitu. Sekali lagi, menonton film itu adalah sebuah selera. Jadi, terserah kalian mau menilai film ini seperti apa.